Isu kudeta dan dana 9 miliar rupiah bikin Demokrat dan SBY makin terpuruk. Ditulis oleh Sardi di theworld.com. Setelah Jokowi meresmikan bendungan di Pacitan, banyak yang kemudian membandingkan ini dengan museum dan galeri SBY Ani. Yang satu dianggap bermanfaat bagi banyak orang, yang satunya lagi dianggap hanya bermanfaat bagi keluarga sendiri. Ternyata ada isu dana 9 miliar rupiah yang diserahkan Pemkab Pacitan untuk membangun museum dan galeri tersebut. Saat dikonfirmasi, Bupati Pacitan membenarkan ada dana dari APBD yang diberikan untuk membangun museum tersebut. Pemkab Pacitan pernah mengusulkan dana bantuan untuk membangun museum pada Pemprov Jawa Timur, yang kemudian disetujui. Dana tersebut disalurkan ke APBD Pacitan dari Pemprov Jawa Timur melalui skema bantuan keuangan khusus. Intinya Demokrat mengatakan SBY tidak pernah meminta dana tersebut, dan katanya itu adalah inisiatif dari Gubernur Jawa Timur periode sebelumnya. Tapi, menurut anggota DPRD Jatim Denny Wicaksono, pemberian dana tersebut sangat menyakiti hati rakyat. Uang rakyat 9 miliar rupiah untuk sebuah lembaga yang tujuannya adalah citra politik personal seorang tokoh sangat menyakiti hati rakyat. Mengkhianati amanat penderitaan rakyat, apalagi di masa pandemi COVID-19 di mana rakyat sedang kesusahan, katanya. Duit 9 miliar itu bisa untuk membeli beras 900.000 kg yang bisa dibagikan ke rakyat miskin, memfasilitasi lebih dari 500.000 pelajar dengan bantuan paket data 1 GB, atau memberi ribuan beasiswa untuk mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah di masa pandemi, katanya lagi. Perbandingan yang sangat miris dan menohok. 9 miliar rupiah itu cukup banyak dan bisa membantu meringankan beban banyak masyarakat di masa pandemi ini. Entah apa urgensinya pemberian dana tersebut. Lagi pula, bagi SBY, uang sebanyak itu bukanlah masalah baginya. Kenapa harus terima? Kalau untuk objek wisata, rasanya tidak urgent sama sekali. Menurut Denny, APBD mestinya digunakan untuk membantu rakyat, bukan untuk membiayai proyek yang hanya ditujukan untuk pencitraan personal seorang tokoh politik. Ini benar, ngapain pula pakai buat bangun museum, yang kalau dipikir-pikir, SBY juga sanggup keluarkan kocek pribadi untuk membangunnya. Ibarat orang yang mampu, tapi disumbangkan ke dia. Sah-sah aja sih, tapi berhubung pakai APBD, maka ini tidak elok dan tidak etis. Kira-kira Tuhan suka tidak? Ini benar-benar pemborosan yang tidak penting. Apalagi di saat pandemi ini, anggaran negara terbatas, terjepit bahkan terbebani. Banyak masyarakat jatuh ke level miskin dan kehilangan pekerjaan. Apalagi menurut Denny, Pacitan termasuk salah satu sentra kemiskinan di Jatim. Kemiskinan di Pacitan sangat tinggi, yaitu 14,54% per 2020. Ini termasuk yang tertinggi di Jawa Timur. Demikian pula pendapatan per kapita rakyat Pacitan, baru 28 juta rupiah per orang per tahun, hanya separuh dari rata-rata pendapatan per kapita di Jawa Timur, katanya. Apalagi, kalau kita lihat bentuk museum SBY seperti istana mewah, yang menjauh dari realita hidup rakyat Pacitan, katanya. Kalau mau bikin pencitraan, silakan. Mau memamerkan kenangan kepada publik juga dipersilakan. Tapi semua sudah terjadi. Rakyat sudah tahu, tidak peduli alasannya apa, bahwa museum dan galeri ini terkait dengan dana dari APBD, yang notabene berasal dari uang rakyat. Mari kita tanya pada mereka, apakah mereka rela uang segitu dipakai untuk pembangunan museum? Ini adalah sebuah blunder yang menjatuhkan citra SBY di mata masyarakat. Memang tidak ada yang salah, tapi rakyat pasti mencap buruk. Padahal beberapa waktu lalu, Demokrat diterpa isu kudeta untuk menggulingkan AHY. Sikap AHY malah disorot negatif dan dihujat. Kepemimpinannya dipertanyakan. Demokrat dinilai sedang menjadi partai goyah. Dan sekarang muncul isu APBD dalam pembangunan museum. Ini adalah tamparan ganda yang harus diterima mereka. Padahal, ini bisa dijadikan sumber pencitraan yang setajam silet. Talak saja dana tersebut. Nanti, juga bakal disorot dan mereka bisa menjual narasi tidak butuh dana bantuan dan meminta agar dana tersebut lebih diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi semua sudah terjadi.
Dan ini bukan salah siapa-siapa. Semoga mereka merenungi ini. Asalkan jangan sembarangan menembak, membabi buta, menuding ini itu. Apalagi sampai kirim surat pada presiden. Bagaimana menurut Museum SBY Ani bukan untuk rakyat, bukan program berkualitas, tapi cuma ambisi egois. Ditulis oleh Abu Daing Al-Makassari di siwar.com. Ambisi dan ego pribadi klan Cika sangat kental sekali. Pembangunan Museum SBY Ani sangat jelas bukan untuk rakyat. Meskipun Pemprov Jatim berharap museum ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Apa menariknya Museum SBY Ani sehingga banyak orang yang mau datang? Saya kira yang tertarik hanya orang-orang SBY yang terpaksa ikut suka apa yang disajikan SBY. Andai saja museum itu menampilkan kasus mangkrak Hambalang secara detail, pasti banyak yang akan hadir untuk menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya. Ataupun kasus Senturi, pasti menarik sekali. Tapi kalau melihat foto-foto dan benda-benda koleksi khas orang-orang kaya, iya, rakyat mah ogah. Seberapa pentingkah Museum SBY Ani bagi negara? Bisakah negara maju dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang selalu saja bertambah? Bisakah museum itu mendatangkan devisa yang melimpah sehingga ekonomi meroket? Saya kira para bule dari mancanegara lebih tertarik wisata panorama alam yang eksotik dan budaya serta peninggalan-peninggalan sejarah bila dibandingkan dengan museum yang dibangun hanya untuk membesarkan ego pribadi atau keluarga. Apalagi kalau museum itu hanya berkisah tentang kehidupan kesenangan mereka berdua atau keluarga Cikias saja. Rakyat mah ogah, mending memajukan wisata alam seperti Bromo, Semeru, Kelut, Pantai Kelayar, Pantai Watu Karung atau Monumen Jenderal Sudirman, Permandian Banyu Anget, Pantai Telengria, Pantai Serumi, Goagong, dan lain-lain. Tempat wisata itu semuanya bermanfaat dan perlu pengelolaan yang lebih maksimal. Tentu saja, bagus buat masyarakat daripada buat museum yang hanya memamerkan galeri koleksi pribadi dan framing pencitraan agar berharap semua kasus-kasus di zaman kekuasaannya bisa redup dan hilang begitu saja. Rakyat Indonesia tidak akan mau menolak lupa atas segala kasus-kasus yang masih perlu ditelusuri dan didalami lebih lanjut. Dan terkait duit 9 miliar yang heboh itu, bagi SBY duit yang sejumlah itu sangatlah amat kecil. Ya, kayak beli cemilan gitu. Bayangkan saja, sesuai data dari LHKPN, bahwa kekayaan SBY tahun 2014 tanggal lapor 5 November, yaitu 25 miliar 368 juta 48.460, 25 miliar. Catat, itu dari tahun 2014 dan itu yang tercatat. Apakah ada yang tidak tercatat? Sekarang sudah tahun 2021. Apakah bertambah hartanya lagi? Belum lagi AHY, Ibas, dan beberapa koleganya. Jadi kecil sih kalau 9 miliar untuk tambahan buat bangun museum. Beda dengan rakyat kecil seperti saya, dapat 100 juta sebulan saja sudah sangat alhamdulillah. Wow banget. Tapi kenapa sampai Pemprov Jatim dikaitkan? Apakah agar kesannya bahwa Museum SBY Ani itu sangat penting, sampai-sampai Pemprov Jatim ikut membantu? Apa Pemprov Jatim tidak terkesan abai pada rakyat kecil, sementara sangat peduli pada hal-hal prestisius gitu? Atau bisa jadi ini permainan SBY saja. Duit itu bisa saja dari dia juga. WK. Bisa saja kan? Sehingga ingin menimbulkan kesan bahwa museum itu wow gitu, padahal isinya ya nggak menggairahkan bagi rakyat. Tapi, menurut kabar berita seperti yang dimuat Kompas, bahwa asal-usul dana 9 miliar rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pacitan yang diberikan kepada Yudhoyono Foundation itu, Bupati Pacitan Indar Tato mengatakan bahwa pernah mengusulkan dana bantuan itu kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ceritanya dulu pemerintah daerah mengusulkan kepada Ceritanya dulu pemerintah daerah Pacitan mengusulkan kepada gubernur untuk memohon dukungan, kata Indar Tato di kantor Bupati Senin
15 Februari 2021. Percaya nggak? Pemprov Jawa Timur ternyata mendukung usul dari Pemkab Pacitan tersebut. Oleh karena itu, Pemprov memberi bantuan. Namanya bantuan keuangan khusus pada pemerintah daerah untuk pembangunan museumnya Pak SBY. Terang Indartato. Catat pemirsa, museumnya Pak SBY. Museum untuk rakyat, bukan kan? Pemprov Jawa Timur juga telah mencairkan dana bantuan keuangan khusus itu pada 9 Desember 2020. Setelah dana itu cair, Pemkab Pacitan memasukkan dana tersebut ke dalam APBD 2021. Wow. Jadi, meskipun telah dicairkan Pemprov Jawa Timur, dana 9 miliar itu belum diserahkan ke Yudhoyono Foundation. Indartato menegaskan, masih ada urusan administrasi yang perlu diselesaikan sebelum dana itu dikirim. Alhamdulillah uangnya keluar. Keluarnya sesuai dengan peraturan Pemprov Jawa Timur, dan sampai hari ini uangnya belum diserahkan. Lalu, menurut Bendahara Umum Partai Demokrat Renvil Antonio membenarkan, Yudhoyono Foundation mendapatkan dana hibah dari Pemprov Jawa Timur untuk pembangunan museum itu. Katanya, SBY tak pernah meminta. Ya masa sih orang kaya minta-minta, apalagi cuma 9 miliar saja. Kalau orang kaya yang korupsi, kayaknya sih ada ya. Jadi, mau minta atau mau minta atau tidak minta, itu nggak penting. Pemprov di sini pun kesannya cuma pro SBY atau orang kaya, bukan pro rakyat. Tentu Pemprov punya kewajiban kepada rakyatnya daripada mengurusi museum pribadi SBY, meskipun SBY mantan presiden. Ada atau tidak ada museum itu, nama SBY tetap tercatat sebagai orang yang pernah jadi Presiden Republik Indonesia. Jadi, nggak perlu amat sih. Yang perlu itu museum nasional yang membuat sejarah para presiden. Yang penting adalah bagaimana rakyat bisa diperhatikan dengan segala macam pelayanan yang berkualitas. Museum itu terkesan ambisi pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat secara umum. Meskipun mengatasnamakan demi memajukan pariwisata untuk ekonomi rakyat. Kan, itu semua bahasa-bahasa yang sudah memuakan rakyat. Rakyat nggak mau lagi dikibulin dengan hal-hal yang unfaedah. Begitulah kura-kura.